peran aktif masyarakat dalam hal PDPP ini seperti apa, Pak? Ini kemarin di pemilu sudah saya coret, tapi di DP4 kok masih muncul lagi. Jadi masyarakat memang harus proaktif. Masyarakat proaktif karena merasa sadar bahwa pemilu ini pastikan kita menjadi pemilih yang berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Kang Agus dalam podcast Persepsi, perbincangan seputar pemilu dan demokrasi. Dalam episode kali ini, kita akan kehadiran salah seorang tamu dari anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Pak Paulus Widiantoro. Selamat datang Pak Paulus. Terima kasih Mas, selamat siang juga untuk semua pendengar dimanapun panjenengan berada. Terima kasih Pak Paulus atas waktunya yang sudah berkenan hadir di podcast Persepsi kita. Untuk tema kali ini kita akan memperbincangkan terkait PDPP Pak Paulus. Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sampai tahapan ini kita sudah memasuki triwulan ketiga. Mungkin Pak Paulus bisa sedikit diceritakan terkait dinamika dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini Pak Paulus. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Agus ya. Jadi PDPP ini hal baru bagi KPU karena sebelumnya pemutaran data pemilih itu hanya dilakukan pada saat mendekati tahapan. Jadi pada saat tahapan mendekati pemilu atau pemilihan. Nah, itu yang disebut dengan sistem prediklis. Jadi pemutakhiran secara periode. Nah, tetapi sejak Undang-Undang 7 tahun 2017 diubah sistemnya menjadi prediklis. Menjadi continuous list. Continuous list. Jadi di mana pemungutan data pemilih dilakukan kontinu. Setelah penetapan DPT, setelah pemilu atau pilkada selesai, DPT ini kita openi terus, kita pelihara terus. Jadi setiap bulan kita mutakhirkan kembali. Ini yang terjadi dengan PDPP. Dan PDPP dimulai sejak setelah pilkada 2020. Itu baru dimulai. Dilaksanakan. Secara awalnya gitu ya Pak Paulus. Ya, ini sampai kapan Pak Paulus kira-kira untuk pelaksanaan PDPP ini? Karena pemilu kan kita tahu masih lama ya Pak. Masih 2029 ya. Jadi PDPP ini secara regulasi dikatakan bahwa dilaksanakan bagi daerah yang tidak sedang menjalankan tahapan pemilu atau pemilihan. Jadi akan selesai nanti ketika kita masuk tahapan. Jadi pemilu 2029 tahapannya akan mulai bulan apa? PDPP berhenti itu ya Pak ya? Otomatis PDPP berhenti. Jadi ini untuk yang triwulan kedua kemarin ada beberapa daerah yang belum melaksanakan PDPP karena mereka masih menyelesaikan tahapan pilkada di mana ada PSU, PSU yang lanjut misalnya Provinsi Papua. Seluruh provinsi kemarin baru selesai PSU kan pada bulan bulan Agustus yang lalu ya baru selesai sehingga mereka baru memasuki di September ini. Lalu ada Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Bovendigul. Jadi 2 kabupaten dan 1 wilayah provinsi seluruhnya itu tidak melaksanakan PDPP. Baru setelah tahapan selesai, mereka sekarang melaksanakan PDPP. Oke, jadi bisa dikatakan ada beberapa provinsi yang masih belum melakukan PDPP ya Pak? Iya. Triwulan 3 ini. Efek dari harus ada PSU. Harus ada PSU kan gitu. Oke Pak Paul, mungkin bisa dikasih sedikit spill buat teman-teman pemilih yang terutama ini kan kebetulan Pak Paul ini di Kabupaten Demak untuk hari ini. Mungkin bisa diberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman pemilih. Ini peran aktif masyarakat dalam hal PDPP ini seperti apa Pak? Yang beliau teman-teman pemilih di Demak ini mungkin biar bisa ikut berpartisipasi seperti itu Pak Paul. Ya, terima kasih Mas Agus. Jadi memang PDPP di mana dilaksanakan di luar tahapan, KPU punya keterbatasan baik itu personil maupun terkait dengan operasional karena memang kalau di tahapan kita kan punya PPK, PPS, Pantarlih, kita ada sampai ke bawah ya Pak ya. Ini kan nggak ada, maka
Selain KPU tentu berkoordinasi dengan instansi terkait, peran serta masyarakat, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting. Misalnya ketika pemilih, rekan pemilih mengetahui saudaranya, PDPB itu kan sebenarnya dua, mencoret yang sudah TMS tidak memenuhi syarat, kayak karena meninggal, menjadi TNI Polri, pindah domisili, dan memasukkan pemilih baru yang kemarin belum masuk pemilih. Misalnya tambah usia sudah 17 tahun atau pensiun dari TNI Polri atau pindah masuk ke Demak sini. Ya, makanya peran aktif dari pemilih menjadi sangat penting dengan menghubungi KPU Demak. Tentu KPU Demak nanti punya kanal yang disiapkan supaya masyarakat mempermudah. Yang penting kita butuh data nama dan NIK-nya. Nanti bisa ketelusuri data lainnya. Oke, terima kasih Pak Paul. Jadi untuk teman-teman pemilih nggak usah ragu ketika ada perubahan elemen data pemilih, bisa langsung melaporkan ke KPU Demak melalui channel yang sudah kita sediakan. Mungkin di Demak itu juga sudah kita menyiapkan untuk sosialisasinya Bapak. Jadi terkait dengan medsos kita mungkin bisa diakses langsung oleh masyarakat seperti itu Pak Paul. Dan mungkin kalau untuk pengalaman di Provinsi Jawa Tengah sendiri Pak, untuk dinamika dari PDPB ini seperti apa Pak? Jadi dinamika PDPB ini memang luar biasa kawan-kawan kabupaten kota. 35 kabupaten kota itu sangat bersemangat Mas Agus. Jadi saya melihat dinamika mereka, hampir setiap hari mereka melakukan upaya-upaya, baik itu sosialisasi ke masyarakat, koordinasi dengan instansi terkait, dengan Disduk Sapil, dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Sosial, Lapas, TNI Polri, ini luar biasa. Sehingga kita mendapat update-update data perkembangan. Misalnya data kematian. Ada satu fenomena kalau mungkin di Indonesia tapi saya mengamati di Jawa Tengah. Banyak ketika keluarga kita misalnya meninggal dunia, selama dia bukan PNS, belum akan membagi waris. Itu biasanya tidak mengurus akta kematian. Susahnya di sini. Nah, itu susahnya di situ. Kendala juga ya. Kita memang harus proaktif mencari data. Padahal kalau yang kalau saya amati lah, dalam setiap bulan pasti ada pengumuman di masjid atau musola itu berita kematian. Gitu. Tetapi sangat jarang yang ditindaklanjuti dengan akta kematian. Nah, ini yang kawan-kawan KPU harus proaktif, mungkin dengan jaringan-jaringan kita, mantan badan network itu ya Pak ya. Itu untuk memberitahukan di desa saya ada sekian orang meninggal dunia. Nanti KPU yang akan mencari datanya, nanti minimal NIK-nya, terus nanti kita koordinasi dengan desa untuk minimal ada surat kematian, untuk nanti kita coret dari DPT. Dia sudah meninggal. Dan pada ujungnya KPU juga akan berkoordinasi dengan Disduk Sapil setempat. Ini ada sekian data yang meninggal. Nah, di Dukcapil misalnya dicek, yang ini belum punya akta kematian, maka di Dukcapil yang akan koordinasi dengan pihak desa untuk menguruskan akta kematian. Ini kita sudah koordinasi dengan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Ada kerjasama seperti itu. Mereka juga minta informasi ke kita aja, nanti kita yang koordinasi dengan desa. Karena yang bisa menerbitkan akta kematian kan di Dukcapil. Tetapi ada pengantar dari desa. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau di KPU asal dia sudah meninggal, ada bukti otentiknya, ya kita bisa coret. Tapi di data kependudukan nggak bisa Mas Agus. Jadi sudah akta kematian untuk mencoret seseorang dari daftar penduduk, dari daftar kewarganegaraan. Nah, ini yang akta kematian kadang-kadang masih kurang. Makanya seringkali ada komplain. Ini kemarin di pemilu sudah saya coret, tapi di DP4 kok masih muncul lagi, hidup lagi ya, gitu ya. Belum ada akta kematiannya. Gitu. Itu yang kadang-kadang menjadi kendala kita di situ. Nah, ini yang PDPB ini bisa berkolaborasi dengan Disduk Sapil masing-masing. Terima kasih Pak Paul. Jadi memang dinamika PDPB ini sangat dinamis sekali ya Pak, terkait dengan pergerakan penduduk atau warga negara sebagai pemilih itu kan setiap saat, setiap waktu selalu dan dinamis sekali. Ya mungkin kisi-kisinya Pak, biar ini PDPB ini bisa lancar, sukses, nggak ada kendala. Targetnya itu akan seperti apa Pak nanti ke depannya? Iya, sebenarnya idealnya yang saya termasuk di periode lalu ikut dilibatkan oleh KPU RI untuk membuat konsep seperti apa sih PDPB ini. Yang kita inginkan sebenarnya adalah kita mencontoh di negara-negara maju. Mereka DPT juga
seperti PDBP ini, tapi dinamis. Jadi DPT misalnya DPT Kanada, negara Kanada. Betul. Per detik ini mereka bisa tahu berapa sih DPT-nya. Karena mereka update, selalu selalu update gitu. Karena data kependudukan mereka memang sangat update ya. Update, ya. Kesadaran untuk orang meninggal langsung tiba-tiba diuruskan, langsung ada akta keluar, sehingga langsung dicoret. Nah, idealnya kita pengen seperti itu. Jadi Demak misalnya, hari ini hari Kamis, ini berapa? Jam ini itu berapa sih DPT-nya? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebenarnya mengidealkan adanya namanya TPS permanen. Jadi kalau saya misalnya di TPS 1 desa A kecamatan B, kapanpun pemilihnya TPS itu. TPS itu. Jadi orang sudah punya bayangan saya di TPS 1. Yeah. Nah, jadi dia bisa ngecek juga. Nah, itu makanya naik turunnya tuh bisa dicek di situ. Oke. Lalu yang ketiga, ini adalah nanti dalam rangka mempermudah proses ketika menjelang pemutakhiran data pemilih, di mana regulasi mengatur bahwa dasar untuk pemutakhiran data pemilih adalah adanya DP4 yang disinkronkan dengan DPT pemilu terakhir. Oke. Nah, kita bayangkan bahwa pemilu terakhir di Jawa Tengah adalah Pilkada 2024 yang DPT-nya kita tetapkan 17 September 2024. Kalau nanti yang kita jadikan sinkronisasi adalah DPT tersebut, tentu sudah perjalanan berapa 4 tahun nanti, tentu banyak dinamika yang TMS, pemilih baru. Nah, kalau ini PDBP kita jalankan, sehingga ketika mau kita sinkronisasi, DPT yang di penyandingan adalah DPT yang update, yang terbaru, update yang sudah jelas, bersih gitu. Bersih. Yang meninggal sudah kita keluarkan, yang pemilih baru sudah kita masukkan, sehingga meminimalisir adanya kalau bahasa Jawanya ketelingsut ya, agak sulit Indonesia kan, ketelingsut atau ketelingsut. Dan juga misalnya ada yang salah, jadi NIK-nya salah tulis, namanya salah tulis, itu di proses PDB ini proses pembetulan bisa langsung diperbaiki saat itu juga ya Pak. Misalnya ada kesalahan nama, kadang-kadang ejaan. Betul. Jadi penulisan nama kadang-kadang A sama O atau double huruf apa, itu kadang-kadang ada kesalahan dan itu terbawa sampai bertahun-tahun. Nah, ini di PDBP ini kita betulkan. Lalu kita juga menemukan beberapa kasus, Mas. Misalnya ada satu NIK yang ternyata dimiliki oleh 3 orang atau 2 orang yang berbeda. Terus gimana itu, Pak? Nah, ini kan penyelesaiannya di sini. Dalam masa tidak tahapan, pasti nanti kalau kita cek ke Dukcapil ketahuan mana yang true, mana yang false. Nah, yang false ini berarti kan dilakukan perekaman ulang untuk dapatkan NIK baru. Aliasnya kayak pemilih itu harus datang ke Capil ya Pak? Ya, dan itu pengecekan biometrik. Pakai biometrik, nanti kelihatan, oh ini ada kesalahan pemberian NIK, maka diulang, rekam ulang dan dapat NIK baru. Oke. Karena ini juga banyak membantu kawan-kawan di masyarakat ini, masyarakat yang kesulitan dalam ketika pengurusan ini, macam-macam ya. Mau BPJS, mau daftar nggak bisa karena NIK-nya sudah dipakai orang. Datanya bermasalah kayak data bermasalah lah, ketika dibetulkan baru ternyata bisa. Atau bansos, dia nggak pernah bisa dapat kalau orangnya jelas membutuhkan, ternyata NIK-nya itu sama dengan orang lain yang sudah menerima lebih dulu. Gitu. Jadi ini juga banyak kegunaan PDBP ini. Berarti banyak bisa menyelesaikan solusi permasalahan data yang error juga ya Pak? Iya, karena kalau ketika tahapan itu kan kita dalam tergesa-gesa sehingga waktu kita pendek. Tapi dalam masa non tahapan ini ada banyak waktu luang yang bisa kita gunakan menelusuri satu orang saja. Karena orang jaraknya jauh. Nah, ketika tidak tahapan kan kita masih bisa punya waktu untuk itu. Oke. Terkadang di masyarakat itu kita menemui Pak ya, kebanyakan orang-orang yang kemarin kayak sepuh banget atau orang yang sudah tua itu kan terkendala dengan datang ke Capil. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah datanya dibiarkan seperti itu atau ada langkah yang positif yang realistis untuk dilakukan? Iya. Jadi memang kita masih menemukan banyak ya pemilih yang sudah sepuh ini, dia masih pegang KTP model lama. Iya. Belum KTPL ya. Karena dia tidak bisa datang ke Dukcapil untuk perekaman. Nah, ini kawan-kawan KPU bisa koordinasi, nanti perekaman jemput bola. Jadi di Dukcapil yang datang merekam di rumah. Ini banyak tertolong kasus-kasus seperti ini. Berarti memang harus butuh
kerjasama, kerja keras dari semua pihak ya Pak, stakeholder terkait, termasuk mungkin pemerintah desa atau kelurahan setempat yang bisa memfasilitasi warga tersebut untuk melakukan perekaman KTPL. Iya, gitu, sekali. Pak Omi. Ya, jadi mungkin ini Pak Paul singkat saja untuk yang terakhir closing statement dari Pak Paul untuk terkait kegiatan PDPB ini. Bagi teman-teman untuk sedikit termotivasi dalam berpartisipasi. Monggo Pak. Ya. Baik, terima kasih Mas Agus. Jadi terkait dengan PDPB, saya sangat mengharapkan kawan-kawan pemilih untuk melakukan proaktif. Karena pada dasarnya pendataan pemilih kita menganut style aktif. Jadi masyarakat memang harus proaktif. Nah, apa yang saya inginkan adalah masyarakat proaktif karena merasa sadar bahwa pemilu ini saya yang berkepentingan. Jadi pastikan kita menjadi pemilih yang berdaulat. Apa berdaulat? Yang pastikan besok nama kita ada DPT. Kawan-kawan bisa ngecek dulu melalui cek DPT online. Siap. Saya sudah masuk belum? Nah kalau belum, ya kontaklah KPU untuk segera diupdate datanya. Ya. Siap. Terima kasih Pak Paul. Jadi teman-teman jangan lupa dicatat tadi. Bisa mungkin dicek NIK-nya ya Pak Paul melalui cek dptonline.kpu.go.id. Ya, mungkin Pak Paul terima kasih atas waktunya dan atas penjelasannya yang sudah sangat jelas sekali terkait PDPB. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan jangan lupa update terus informasi seputar pemilu dan demokrasi hanya di channel Persepsi. Bersama saya Kang Agus, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.